Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Pija Patricia dari kelas 2C D3 Teknik Telekomunikasi dengan nomor NIM 2001-05-2026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS Sistem Telekomunikasi. Yang pertama yaitu soalnya apa perbedaan antara sistem telekomunikasi analog dengan sistem telekomunikasi digital. Perbedaan utama antara sistem telekomunikasi analog dengan sistem telekomunikasi digital adalah terletak pada informasi yang dibawanya. Kalau dia itu sistem telekomunikasi analog, maka informasi yang dibawanya itu berupa sinyal suara, sinyal gambar. Contohnya, ketika kita sedang menelpon, itu adalah sistem telekomunikasi analog. Sementara sistem telekomunikasi digital adalah membawa informasi yang dikodekan ke dalam bentuk kode ASCII. Nah, kode ASCII ini lah yang dinamakan dengan sistem telekomunikasi digital. Contohnya, ketika kita sedang mengirim pesan, maka huruf-huruf atau kata-kata yang kita kirimkan tersebut sebelum dikirim ke penerima, kata-kata tersebut dikodekan terlebih dahulu ke dalam bentuk bit atau kode ASCII, baru setelah itu diubah ke dalam bentuk sinyal informasi yang dikirim ke penerima. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan kenapa penerimaan sinyal digital lebih baik daripada sinyal analog. Nah, di sini tuh karena pada sinyal analog akan mengalami suatu yang namanya redaman. Redaman di sini akan mengakibatkan amplitudonya semakin berkurang. Karena amplitudonya semakin berkurang dan akan mengakibatkan suatu sinyal tersebut mengalami atau rentan terhadap noise yang akan saya jelaskan seperti gambar nih. Nah, di sini tuh misalnya ini sebuah sinyal informasi, kemudian kita kirimkan, maka sinyal ini akan rentan terhadap noise. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, sampai di ujung sinyal ini akan mengalami suatu yang namanya redaman. Redaman inilah yang menyebabkan suatu sinyal atau informasi tersebut bercampur dengan suatu noise, sehingga informasi yang diterima oleh si penerima itu tidak akan jelas. Oleh sebab itulah sinyal analog yang rentan terhadap noise. Sementara kalau kita berbicara tentang sinyal digital, maka sinyal ini dia itu kita sampling terlebih dahulu. Setelah kita sampling, maka sinyal-sinyal ini akan membentuk suatu bit. Maka yang kita ambil itu hanyalah bitnya saja. Sehingga apabila sinyal ini terkena noise, kita tidak butuh bentuk fisiknya, yang kita butuhkan adalah kode bit atau bit dari sinyal tersebut. Nah, apabila bit-bit ini terkena noise, maka bit ini tidak akan terpengaruh karena yang berubah itu adalah bentuk fisiknya, bukan informasi yang dibawa dari sinyal tersebut. Karena apa? Karena informasi yang dibawa oleh suatu sinyal tersebut berbentuk dalam kode bit. Oleh sebab itulah sinyal digital lebih baik daripada sinyal analog. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan kenapa semakin besar nilai M pada modulasi MRI digital membuat transfer data menjadi lebih cepat dan bandwidth semakin kecil. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sebelumnya kita harus tahu dulu tuh apa itu MRI. MRI adalah turunan dari binary, yang mana M itu adalah jumlah bitnya, sehingga semakin besar jumlah N, maka semakin besar pula jumlah bitnya, sehingga transfer data akan semakin cepat. Oleh sebab itulah, jika M semakin besar, maka transfer data semakin cepat. Karena apa? Karena M berbanding lurus dengan jumlah bit. Nah, kemudian
Dan kenapa bandwidth-nya semakin kecil? Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa bandwidth itu adalah perkalian dari sinyal informasi dan sinyal carrier, dan bandwidth itu didapatkan dari setengah input. Nah, kalau kita mencari bandwidth, otomatis kita kalikan dengan sinyal carrier-nya atau inputnya, maka itu kita dapatkan bahwa bandwidth itu hanya setengah dari sinyal yang kita setengah dari input yang kita dapatkan. Oleh sebab itulah bandwidth itu semakin kecil. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Jelaskan apa itu modulasi QPSK dan QAM. Nah, di sini kita buat dulu apa itu sih modulasi QPSK dan apa itu sih modulasi QAM. Di sini QPSK itu adalah modulasi yang kita modulasi cuman fasanya doang, sehingga kurang lebih seperti ini gambarnya. Untuk modulasi QPSK yang kita modulasi cuman fasanya doang. Nah, dari fasa-fasanya ini, taruhlah gambarnya seperti ini dulu. Nah, dari fasa-fasanya ini, yang kita modulasi cuma fasanya doang, sehingga ini tuh menghasilkan 4 konstelasi. Nah, dari modulasi fasanya ini kita dapatkan 4 konstelasinya. 1, 2, 3, salah. Sementara kalau kita berbicara mengenai QAM, yang kita modulasi adalah amplitudo dan juga fasanya, sehingga konstelasinya menjadi lebih baik dibandingkan dengan QPSK. Oleh sebab itu, walaupun kecepatan antara QPSK dengan QAM itu sama, maksudnya itu kecepatannya sama, tapi karena pada QAM fasa dan amplitudonya yang kita modulasi, maka kualitas konstelasinya jauh lebih baik dibandingkan QPSK. Kualitas dari segi kualitas QAM ini yang lebih bagus, tapi dari segi kecepatannya sama. Kemudian modulasi adaptif. Apa sih itu modulasi adaptif? Modulasi adaptif adalah kemampuan perangkat untuk merubah skema modulasinya dari yang tertinggi ke yang terendah, tergantung dari kondisi kanalnya, redamannya, noise-nya, sehingga selalu diturunkan dari grade yang terendah. Kemudian kita masuk soal nomor 6, yaitu jelaskan multiplex FDM dengan modulasi digital. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sih modulasi digital. Apa itu sih FDM? FDM adalah frequency division multiplexing. Nah, frequency division multiplexing berarti itu tuh kan kayak pembagian frekuensi. Nah, di sini tuh adalah yang dimaksud dengan FDM itu adalah pengiriman. Kita tuh mengirimkan lebih dari satu sinyal informasi, tetapi kita mengirimkannya itu ke dalam satu saluran saja.
Tujuannya apa? Yang pertama, untuk menghemat jumlah fisik saluran, seperti menghemat jumlah kabel, pemancar, penerima atau transceiver, sehingga dengan cara seperti ini kita dapat menghemat biaya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Pertama, ini kemudian kurang lebih gambarnya itu seperti ini untuk FDM. Jadi di situ tuh ada dua sinyal informasi. Dia itu bisa kita kirimkan dengan dimultiplex dengan cara ASK, FSK, dan juga PSK. Itu dengan cara sinyal informasi digital dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda, kemudian digabungkan ke dalam satu saluran. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang membedakannya cuma terletak pada sinyal kariernya saja. Jadi yang membedakannya adalah kariernya. Di sini ada kode bitnya. Salah. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi FDM itu adalah teknik mengirimkan lebih dari satu sinyal informasi, tetapi yang dikirimkan itu cuma melalui satu saluran. Tujuannya untuk menghemat jumlah saluran fisik seperti kabel, pemancar, dan juga penerima. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.